Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ibnu Junaidi, channel yang penuh motivasi, inspirasi, dan edukasi. Kali ini dari admin akan menceritakan kisah tentang Musa dan Qorun. Oke, sebelum ke kisah, marilah kita dukung channel ini dengan mengklik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, kita ke kisah. Dalam Al-Quran, nama Qorun diulang sebanyak 4 kali. 2 kali dalam surah Al-Qasas, 1 kali dalam surah Al-Ankabut, dan 1 kali dalam surah Al-Mu'min. Qorun tersohor karena kekayaannya dan juga kesombongannya. Dia bahkan menjadi ikon. Jika ada harta terpendam dimanapun, maka itu akan disebut sebagai harta karun atau hartanya Qorun. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka, yaitu Musa, dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata, akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu, kerikil, dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Al-Ankabut ayat 39-40. Qorun hidup pada zaman Nabi Musa. Kekayaannya yang melimpah menyilaukan Bani Israel, sehingga mereka berpaling dari Tuhan dan ajaran Musa. Ketika itu, karena kekayaan Qorun, umat Nabi Musa terbelah menjadi 2 golongan. Golongan pertama, mereka yang beriman pada ajaran Nabi Musa dan tidak silau dengan hartanya Qorun. Sedangkan golongan kedua, golongan yang silau dengan hartanya Qorun, bahkan karena kesilauannya melupakan ajaran Nabi Musa, sehingga lupa pula pada perintah Tuhan. Kisahnya, Qorun semula adalah orang yang miskin dan serba kekurangan. Akibat kemiskinannya, dia tidak berdiam diri, dia berusaha dan terus berusaha. Karena usahanya, Allah lalu membukakan keluasaan rezeki, sehingga Allah menganugerahinya berlimpah ruah kekayaan. Setelah Qorun mencapai puncak kekayaan, hidupnya berubah. Bahkan dikatakan, jika ada orang yang kuat, perkasa, dan berbadan tegap, niscaya dia tak akan bisa mengangkat peti dan kekayaan Qorun. Sayang, kekayaannya tak membawa dia untuk lebih bertakwa serta mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, sifat sombong, serakah, angkuh, dan bahkan pelit serta zalim berhinggap di hati Qorun. Meski demikian, Bani Israel memuja-muja kekayaan Qorun. Harta dan kekayaan Qorun membuat Bani Israel silau dan melupakan ajaran Nabi Musa serta melupakan Tuhan. Qorun bertambah besar kepala, dia bertambah sombong. Qorun tak menyadari bahwa kesombongannya akan membawa petaka untuknya. Tentu kesombongan Qorun terdengar Nabi Musa. Nabi Musa tak ambil diam melihat serta mendengar bahwa banyak kaumnya yang musyrik membangga-banggakan harta kekayaan Qorun. Sikap hingga Tuhan pun tak lagi menoleransi arogansi Qorun karena kekayaannya itu. Bencana sosial dalam bentuk kesesatan yang disebabkan kesilauan Bani Israel pada harta kekayaan Qorun telah mencapai puncaknya, hingga Nabi Musa pun menengadahkan tangannya memanjatkan doa supaya menyelamatkan Bani Israel dari kesombongan Qorun. Lantas Tuhan mendengar dan mengabulkan doa Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kebesarannya akhirnya membenamkan atau menenggelamkan Qorun
beserta harta benda dan kekayaan ke dalam perut bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Karena tak ada sesuatu pun yang tak mungkin kecuali atas izin Allah. Melihat dan mendengar azab Allah yang ditimpakan kepada Qarun, lalu bertambah kuatlah iman Bani Israel yang menjadi pengikut Nabi Musa. Sementara bagi Bani Israel yang tidak beriman hanya meratapi azab yang ditimpakan kepada Qarun, seraya mereka berkata, kami bersyukur karena bukan Qarun. Seandainya saja kami adalah Qarun, pastilah nasib kami akan sama persis seperti Qarun. Semenjak saat itu, jika ada harta benda dan kekayaan yang terpendam di perut bumi lalu ditemukan oleh orang, maka kemudian diyakini sebagai hartanya Qarun. Mengingat jumlah yang besar dan tak terkira, seakan-akan tiap harta yang ditemukan dari dasar bumi dimanapun itu, maka itu disebut hartanya Qarun. Dari kisah Qarun, umat manusia dituntut serta diingatkan supaya tidak silau pada harta, tidak gila harta, dan tidak mencintai harta secara berlebih-lebihan, terlebih lagi hingga melupakan Allah, karena jika itu terjadi maka akan berdampak buruk kepada dirinya sendiri. Yaitulah sekelumit atau sedikit kisah dari Musa dan Qarun. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari sifat sombong seperti pada diri Qarun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.